gitu Pak ke anak-anak. Makanya kamu apapun yang ada di diri kamu dieksplor keluar gitu. Tepuk satu. Baik, baik, siapa yang menjadi juru bicaranya hari ini? Pastikan ceritakan apa keberhasilan, kesuksesan, keinginan yang ingin dicapai di sekolah. Kemudian juga ceritakan apa saja kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang bagus tersebut. Siapa yang bicara? Bisa yang ke satu ya? Satu materi saya. Ya, silakan. Ikutan sini ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dilihat dulu ya Bapak ya. Masalah menantu di sekolah SDN Bapak Sukamulya, ruang kelas menjadi nyaman dan aman. Yang pertama, ruang kelas terasa panas sehingga mengganggu kegiatan ajar mengajar. Solusinya dengan membuat atau menanam tanaman indoor supaya kondisi ruang kelas menjadi sejuk dan nyaman. Sarana belajar yang rusak misalnya kursi, meja dan lain-lain. Solusinya dengan memperbaiki barang yang rusak. Sampah yang berserakan, bekas makanan dan minuman sehingga mengganggu kesehatan dan kelas. Solusinya disediakan tempat sampah sesuai jenisnya untuk sampah organik anorganik dan residu. Belum ada kesadaran dari para siswa dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Solusinya siswa diberikan arahan untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan dipasang poster-poster himbauan tentang hidup sehat bebas sampah. Ya, beri aplaus buat teman kita yang depan. Ada yang mau bertanya dari teman-temannya seputar yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, apakah yang mungkin, apakah yang tidak mungkin, atau yang terlewat padahal penting buat ruangan lagi ini agar lebih enak dan aman tentu saja. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Wah, itu nggak ngebahas langit-langit sih, atau nggak ngebahas meja yang barolong? Nah, gitu. Bu, mau nanya, kira-kira pernah nggak ada orang tua atau orang luar yang menyumbang meja atau kursi ya, anu rusak gitunya, nyumbang biji atau kursi, ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Baik, kira-kira apa sebabnya yang membuat itu terjadi? Mungkin pertama dari mungkin dari pihak sekolah ke masyarakatnya Pak. Mungkin masyarakat itu belum begitu paham apa yang dibutuhkan oleh sekolah untuk kemajuan proses KBM anak-anak mereka. Baik ini yang paling penting buat semuanya, buat ibu guru, orang tua dan siswa. Jadi dari kajian mandiri yang kemarin itu yang pertama ditemukan adalah kualitas kelayakan di ruang belajar, ya. Dan ditemukan di ruang sana itu ada sekitar 4 meja yang barolong, ya. Kalau semua dibebankan kepada sekolah berupa dana alokasi, ya mungkin akan menunggu 4 tahun dan seterusnya. Tapi kalau kita membuat laporan penilaian mandiri dan ini berupa dokumen yang resmi, ya sambil fotonya dan menunjukkan bahwa tidak terlalu berat, ya ada 4 meja saja yang perlu ditambah. Kemudian diserahkan ke komite atau ke orang tua yang baik, ya. Tapi kalau kembali ke dijadikan iuran, itu biasanya jadi bumerang Bu ya. Nanti orang tua digembur lagi sebagai pungli dan seterusnya, ya. Dan pastikan itu terjadi yang mulai dari yang muda dulu, ya. Baik, insya Allah saya akan ngabalakan ibu-ibu bukan ujian, ya. Tapi tentu saja dengan seizin ibu. Kebetulan saya suka nangkring di Pasir Koja tempat bikin meja, ya. Ada beberapa papan buat atasnya saja bisa dipakai di sini. Tapi tentu saja seizin guru di sini. Saya pengen nunjukin bisa loh kita rayongan membantu sekolah yang ringan-ringan, yang berat-berat ya nanti lah pemerintah, ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan dokumen ini ke orang-orang yang mungkin membantu. Jangan-jangan juga kontraktor yang sekitar ini sudah hadir
dan biasanya lapornya di kelurahan, di desa bisa dimintai tolong untuk bantu ini. Ini terjadi di Bojong Malaka, Pak Kadesnya meminta bantuan ketika mereka mengajukan perizinan, disampaikan kita butuh ini, foto dan jelas ya, bukan duit, jadi mungkin lebih mudah mungkin. Ya. Tapi kadang-kadang memberi dan meminta pun tidak sederhana ya. Saya pernah mendengar gosip yang panjang di sebuah sekolah ya. Pas kejadian penilaian mandiri, ada orang tua yang tidak diundang ya, sehingga protes, saya nggak kebagian 50 juta dan anak saya kebagian buku. Kenapa itu lagi, pokoknya rame ya. Jadi memberi dan menerima pun kalau komunikasinya nggak bagus jadi masalah ya. Jadi itu saja. Baik, terima kasih buat kelompok dari Bu Jamila.